Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah. Lalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah yang terus oleh Allah diberikan berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat dipanjangkan umur kita, nikmat diberikannya kekuatan dan kesempatan dengan hidayahnya menapaki Ramadan ini dengan baik-baiknya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dengan dasar ikhlas semata-mata karena Allah dan tentu benar melakukannya, akan menjadi amal soleh yang mampu membuka pintu ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpah berkerakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Soimin soimat hafizakumullah. Kemarin kita sudah membahas mengenai zakat fitrah, dasar hukumnya dan sebagainya. Mari kita kemukakan mengenai 6 pahala bagi pembayar zakat menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita maklum bahwa zakat itu merupakan ajaran penting dalam Islam, bahkan menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam. Kita tahu Rasulullah menggambarkan Islam itu sebagai sebuah bangunan. Bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pilar pertama yaitu pondasi, 2 kalimat syahadat. Menyatakan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul panutan kita, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, yang pilar kedua adalah tiangnya bangunan adalah sholat. Kalau sholat didirikan berarti bangunan akan berdiri dengan baik. Tapi kalau sholat ditinggalkan akan robohlah bangunan itu. Kemudian pilar ketiga adalah zakat. Zakat itu sebagai pembersih. Ibarat dalam satu bangunan ada pintu, ada jendela, ada ventilasi udara, sehingga siapapun yang tinggal di dalamnya akan menjadi sehat karena sirkulasi udaranya bagus dengan dikeluarkannya zakat. Kemudian pilar yang keempat adalah shaum Ramadan, dinding. Puasa Ramadan sebagai dinding, tembok yang tebal, sehingga akan aman dari siksa api neraka seperti aman ketika dalam peperangan, di dalam benteng yang kuat, dalam dinding yang kokoh. Dan yang pilar kelima adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji ke Baitullah, tentu bagi yang mampu untuk menjalankannya. Nah, ini zakat sebagai pilar ketiga yang begitu penting. Bahkan kata Nabi, tidak akan bercampur suatu harta dengan kewajiban zakat. Artinya harta yang belum dikeluarkan zakatnya itu pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah akan memberikan riwayat, akan memberikan keuntungan, akan memberikan pahala kepada para pembayar zakat, baik zakat harta maupun zakat jiwa, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Apa saja 6 pahala itu? Yang pertama,
tentu akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 162. Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sayu'tihim ajran 'azima. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan, kepada Al-Quran maksudnya, dan apa yang telah diturunkan kitab-kitab sebelumnya. Dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat dan beriman kepada Allah serta hari kemudian, maka orang-orang itu akan diberikan kepada mereka pahala yang besar. Itu tentunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar dalam ayat ini adalah jaminan surga bagi orang yang disiplin membayar zakat. Bagaimana hal ini pernah dinyanyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Demikian penjelasan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan. Kemudian yang kedua, pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni kesalahannya. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum asyara naqiba wa ba'atsna minhum asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtus sholata wa ataitumuz zakah wa antum birusuli wa azartumuhu wa aqradtumullaha qardan hasanah la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahu. Artinya, sungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguh aku akan melebur dosa-dosa kalian dan sungguh kalian akan aku masukkan ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Quran surat Al-Maidah ayat 12. Dengan ayat ini Allah menjanjikan ampunan dosa bagi orang-orang yang bayar zakat, sekaligus menjanjikan surga sebagaimana ayat sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin membayar zakat mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Seperti keterangan ayat berikut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fahasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, dan tentu masjid Allah, hanyalah mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, mendirikan sholat, tetap menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun
selain kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang diharap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada orang-orang yang sadar zakat bisa berharap mendapat hidayah atau bimbingan dalam segala urusan mereka, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yang keempat, orang yang rutin membayar zakat akan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56, wa aqimus sholat wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nur ayat 56. Dalam ayat lain Allah menjelaskan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah wa yutimuna Allah wa rasulah ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah hal yang mungkar, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Dalam ayat ini, dalam dua ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang sadar zakat, orang-orang yang rutin membayar zakat sesuai dengan tepat waktunya, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diselamatkan dari siksanya, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kelima, orang yang sadar zakat akan mendapat balasan pahala yang setimpal dengan zakatnya dan dilipat gandakan, seperti yang terungkap di dalam ayat ini, rijalul la tulhim tijaratun la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang laki-laki yang tidak melalaikan, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan pula tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari di mana hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi guncang. Mereka mengerjakan demikian itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah menambahkan karunia-Nya pada mereka, dan Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas.
Quran surat An-Nur ayat 37 dan 38. Soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menjadikan hartanya berkah, berkembang, semakin baik dan semakin banyak. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin, wa ma zadallaha abdan bi'afin illa izzan, manwat wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ullah." Rawahul Muslim. Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta, justru akan berkembang biak hartanya. Tidak ada Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya bagi orang lain kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang tawadu karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan zakat seseorang tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya, meskipun harta seorang berkurang karena digunakan untuk membayar zakat, namun setelah dizakati hartanya akan menjadi penuh berkah dan bertambah dan bertambah. Bahkan Allah menjanjikannya 700 kali lipat balasan dari apa yang dizakatkan. Seperti yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menzakatkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti seorang yang menanam sebuah biji. Dari biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai akan tumbuh 100 biji. Bahkan Allah masih akan lagi melipat gandakan pahalanya sesuai dengan kehendaknya, karena Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Nah, sahibin sahibat yang dimuliakan oleh Allah, itulah 6 pahala yang begitu besar bagi para pembayar zakat, orang-orang yang sadar akan kewajiban zakat. Ya. Meskipun begitu, bukan berarti setiap orang yang berzakat akan secara otomatis mendapatkan pahala-pahala tersebut. Namun perlu dicek ulang, apakah zakat yang dilakukannya benar, sah, dan sesuai dengan aturan syariat atau tidak. Selain juga sesuai dengan etika berzakat yang telah dianjurkan. Ya. Tentu dasarnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena dengan keikhlasan ya, tidak diikuti dengan ria, tidak diikuti dengan menyakiti orang yang menerima, maka dia akan menjadi zakat yang benar-benar makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan surga, dijanjikan rahmat yang begitu besar, ya. Dijanjikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dijanjikan ampunan dari segala dosa, ya. Dijanjikan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan akan dibalas sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan zakat yang kita lakukan, baik zakat mal maupun zakat fitrah, benar-benar zakat yang membuat diri kita bahagia dengan pahala yang Allah janjikan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita terus
mampu menapaki Ramadan ini dengan baik dan menjalankan hal-hal baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan, sehingga kita memperoleh keberuntungan yang besar pasca Ramadan sesuai dengan doa kita, minal aidin al-faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, bersih dari segala dosa dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.